Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di sore hari ini lagi semangat-semangatnya menanti buka bersama. Masya Allah. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah senantiasa diberikan kesehatan. Ya, karena dengannya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan yang terbaik ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beramal soleh. Allahumma amin. Nah, dan di antara amalan-amalan yang kaum muslimin itu di bulan Ramadan ini mereka saling berlomba-lomba ya, itu amalan-amalan sunnah ya. Di bulan Ramadan banyak yang bersedekah, bulan Ramadan banyak yang bertilawah. Tilawatul Quran itu adalah amalan sunnah, salah satu di antara amalan-amalan sunnah. Namun sangat sedikit yang masih belum mengetahui atau belum mengambil kesempatan yang baik ini. Ketika seorang berlomba dalam beramal sunnah di bulan Ramadan, seharusnya dia lebih semangat lagi dalam melakukan amalan yang wajib. Begitu ya Pak ya. Dan di antara amalan wajib yaitu adalah menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajlisul ilm, saling muzakarah, saling bermurojaah, dan diantara poin yang akan kita pelajari adalah semulia-mulianya ilmu, karena ilmu ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang kalamullah, ilmu tentang Al-Quran. Naam. Tadi sudah disampaikan sedikit muqaddimah oleh Ustaz Arif Rifai, jazakumullahu khairan. Insyaallah dalam 4 kali sesi di bulan Ramadan kita akan manfaatkan ya. Manfaatkan apa? Manfaatkan untuk mempelajari sebuah risalah kecil yang kami tulis ya, walaupun nanti mungkin secara bertahap, yang berjudul Menggapai Cahaya Suratul Fatihah. Baik. Ya, sebelum ke sini saya mau cerita sedikit. Ya, ada seorang ulama yang sangat terkenal ya di zamannya, Al-Imam Ali Al-Kisai, nama beliau. Al-Imam Ali Al-Kisai. Ulama ini punya background yang unik ya. Backgroundnya sebagai seorang penggembala kambing ya, tukang ngarit ya. Nah, sampai di usia ke-40 tahun, sampai di usianya ke-40 tahun ya, Al-Kisai masih senang menggembala kambing. Sampai suatu saat datang seorang anak dan ibunya. Anak-anak ini tiba-tiba main-main kambingnya. Ya, kambingnya buat main-main sama anak-anak ini. Ya, uminya melihat, lama main-mainnya dimarahin sama uminya. Ya. Kata ibunya, ibu si anak ini mengatakan, "Ya anakku, kamu mau tetap bodoh, gak sekolah maksudnya, sibuk belajar kambing, mainan sama kambing, kamu tetap mau jadi orang bodoh seperti orang itu." Itu maksud dia, nunjuk ke Al-Kisai, seperti orang itu yang lagi gembala kambing. Al-Kisai ngelihat, mendengar, ya Allah, saya dijadi percontohan orang yang bodoh, gitu kan? Saya dijadikan contoh sebagai orang yang bodoh. Saat itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, semua kambing yang dimiliki Al-Kisai dijual. Jual. Buat apa? Buat belajar. Serius belajar beliau. Nah, dan Masya Allah, di masa yang keemasan ini, usia 40 tahun, jadi nanti jangan ada alasan, Ustadz saya sudah sepuh, ya kartu asnya keluar, udah nggak bisa lagi serius kan gitu kan. Ya, beliau Al-Kisai baru mulai serius belajar di usia yang ke-40 tahun, dan
sampai di titik puncak beliau menjadi imam. Ya, imam bukan hanya imam sholat, imamnya Al-Quran, imamnya Ahlul Qiraat, imamnya Ahlul Lughah, imamnya Ahlul Fiqh. Ya, imam dari segala ilmu, dekat dengan pemerintah, menjadi orang, kalau sekarang mungkin ketua MUI-nya gitu ya, atau menteri agamanya bahkan gitu. Nah, dipercaya dalam segala urusan agama ini Al-Kisai. Taib. Dan Al-Kisai punya hobi, Pak. Ya. Hobi beliau itu rihlah, jalan-jalan. Jalan-jalan ke luar kota, ya. Tapi tidak hanya sekedar healing. Ya, healingnya Al-Kisai beda. Al-Kisai ketika jalan-jalan ke luar kota, ketemu sama tempat lain, yang beliau pertama kali lakukan adalah mengajarkan Al-Fatihah. Masya Allah. Ya. Jadi setiap kali beliau, tidaklah Al-Kisai datang ke sebuah tempat kecuali dia mengajarkan Al-Fatihah. Nah, ini Imam Al-Kisai. Betapa semangatnya mereka para imam, para ulama terdahulu hingga sekarang, semangat mengajarkan surat Al-Fatihah. Jadi kalau nanti ada kajian, ya Al-Fatihah lagi, ya, maka kita kurang healing, ya, baik ya. Jadi betapa pentingnya surat Al-Fatihah ini sampai para ulama itu, ya, benar-benar memberikan perhatian khusus. Nah, iya, bahkan guru-guru kita di Madinah, di Mekah, ya. Kalau kami datang ke Madinah, ke Nabawi, sowan sama guru-guru kita di sana, itu tidak pernah kami hadir ke depan guru kami di Nabawi, di Masjidil Haram, kecuali suruh setoran Al-Fatihah dulu. Gitu. Kecuali suruh setoran Al-Fatihah dulu. Itu kebiasaan guru-guru kita seperti itu. Nah, dan kemarin baru kita balik dari sana, ya banyak sekali ya kami menyaksikan, ya, bukan hanya dari orang Indonesia, dari orang Mesir, orang Yaman, orang Libya, banyak orang seluruh dunia. Kita dampingin Syekh itu untuk mengajarkan Al-Quran, hampir semuanya, Pak. Dari 10 orang yang datang, itu paling satu saja yang bisa baca Al-Fatihah itu dengan standar, ya, menengah itu. Hampir semuanya. Ini kondisi di seluruh dunia seperti itu. Jadi kemarin kita dampingi guru kita itu di Masjid Nabawi itu, ngetasin, saya suruh ini, udah sana antum pergi, kalau ada orang Indonesia suruh kesini semua, dicek semua Al-Fatihahnya, itu seperti itu. Ya, akhirnya saya nyuruhin, kira-kira oh ini Indonesia, oh ini Malaysia, datang. Ya, hampir semuanya itu Al-Fatihahnya itu belum benar, subhanallah. Ini yang terjadi ya, ya wallahualam, ya mungkin itu yang datang saat itu ya. Semoga yang tidak datang itu lebih banyak yang bisa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena buku ini cukup, sebenarnya ini buku ringkas, tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi mungkin insya Allah kita akan ambil pembahasan yang mungkin ini menjadi pemicu, penyemangat untuk kita belajar di 3 sesi berikutnya. Sudah pegang semua bukunya ya, Pak ya? Nah, baik. Di buku ini kami sengaja menulis dengan buku berbahasa Indonesia. Karena buku yang berbahasa Arab itu banyak. Yang berbentuk dengan puisi, syair juga ada beberapa. Ya. Cuma kalau dikasihkan ke orang Indonesia, orang yang belum bisa berbahasa Arab, susah. Ya, sehingga kami mencoba untuk menuliskan dalam sebuah buku yang tidak terlalu tebal, berbahasa Indonesia, ya, dan ada prakteknya, sehingga semoga ini bisa bermanfaat. Dan ini bisa dipakai untuk kalangan yang pemula sampai tingkat mahir insyaallah. Taib. Di daftar isi, Bapak-bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Ya, kita tidak akan bahas semua. Ya. Di antaranya yaitu adalah keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya. Keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Taib. Apa itu Al-Quran? Kalau kita ditanya apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Ya.
Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Laisal makhluk. Nah, diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah. Ya, membacanya bernilai ibadah. Nah, tertulis dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau misalkan ada Al-Quran hilang beberapa suratnya, itu Al-Quran bukan? Belum. Ya. Itu baru lembaran-lembaran yang terkumpul. Belum sempurna disebut Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tersusun di situ. Nah, pun dengan kalau misalkan kita katakan, kalau kita baca sebuah surat, kita hilangkan satu ayatnya, misalkan surat An-Nas misalkan, kita hilangkan satu ayatnya, apakah kita sebut itu surat An-Nas? Belum. Nah, kalau kita ambil satu kata saja, kata An-Nasnya di surat An-Nas misalkan, kita tidak bisa mengatakan itu surat An-Nas. Ya. Bahkan satu hurufnya saja kita ambil, ya, itu tidak kita sebut bahwasanya itu satu surat secara penuh. Ya, ini kaidah. Ya. Dan jika kaidah ini diterapkan dalam suratul Fatihah, maka ketika seorang menghilangkan satu huruf saja dalam suratul Fatihah, maka bisa jadi, ya, kita terhitung darinya belum sempurna dalam membaca surat Al-Fatihah. Oke. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya ada di dalam keutamaan surat Al-Fatihah itu sendiri. Di halaman 12 dan seterusnya. Ya. Ya. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah yaitu adalah penentu dari sholat kita. Ya. Penentu dari sholat kita. Datang hadis dari riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah ini setengah untuk hambaku dan setengah untukku, ya. Dan juga datang dari hadis yang lain bahwasanya dari riwayat Imam Ahmad, tidak sah seorang yang sholat sebelum dia membaca Ummul Quran, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir. Nah, sehingga surat Al-Fatihah ini menjadi salah satu dari rukun salat kita. Ya, dikatakan rukun ini karena dengannya sebuah ibadah akan tegak. Ya, hilang satu rukun maka ibadah tersebut akan runtuh. Nah, banyak sekali para asatidz kita yang mengajarkan fikih tentang salat. Ya. Fikih tentang salat, di antara syarat-syarat salatnya dibahas. Rukun-rukun salatnya juga dijelaskan. Tetapi ketika sampai pada salah satu rukun salat adalah surat Al-Fatihah. Sudah di situ saja. Ya. Yang difahami adalah kalau tidak membaca Al-Fatihah maka rukunnya hilang satu. Kan begitu. Padahal para ulama sudah menjelaskan, ya, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah agar tegak, ya, agar dia menjadi sebuah rukun di dalam sholat. Nah, sebagaimana disebutkan bagaimana cara takbiratul ikhram, bagaimana cara sujud, bagaimana cara tumakninah, dijelaskan dengan detail. Namun sayang sekali jarang sekali para asatidz yang terlewatkan ketika menjelaskan surat Al-Fatihah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para imam mazhab ada berapa, Pak? Ada 4 ya. Siapa itu? Dari atas.
Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya. Sepakat 4 imam madhab ini ya membuat kaidah dalam fikih. Ya. Dan kaidah ini sudah berjalan di dalam dulu para sahabat sudah berjalan di atas. Kaidah apa itu? Kaidah seorang pembaca Al-Quran yang dulu ketika zaman sahabat dibagi menjadi 2. Ya. Dulu di masa sahabat orang yang membaca Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Golongan yang pertama ya, yang disebut sebagai seorang qori. Seorang qori bukan qori sekarang. Kalau qori sekarang yang suaranya indah, yang mendayu-dayu itu udah langsung otomatis jadi qori gitu ya. Masuk sosial media, suaranya bening, otomatis jadi qori. Bukan. Seorang qori itu adalah seorang yang mampu membaca surat Al-Fatihah tanpa kesalahan. Itu qori. Ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu disebut sebagai ummi. Ummi bukan orang yang baca, yang buta tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan. Ummi adalah seorang yang ketika membaca terlebih surat Al-Fatihah masih sering terjatuh dalam kesalahan. Itu ummi. Dan kesalahannya berpotensi merubah makna. Itu. Terus bagaimana kaidah fikih yang dibangun di atasnya? Coba perhatikan, ini sepakat imam mazhab. Apapun mazhab kita, saya Hambali, antum Syafi'i, ada lagi Maliki, ini semuanya sepakat. Ya. Apa itu? Seorang yang qori tadi ya, seorang qori tadi, dia boleh menjadi imam bagi qori dan ummi. Ya. Jadi ada qori, jadi imam, di belakangnya ada qori-qori yang lain, ada ummi yang lain, sah. Tamam? Namun seorang ummi dia boleh menjadi imam kapan? Ketika di belakangnya ada seorang ummi saja. Sama seperti halnya seorang wanita, dia hanya sah jadi imam ketika makmumnya adalah seorang wanita. Nah, gimana kalau di depan ini ummi, di belakang ada qori? Gitu. Kan gitu ya, masalahnya kan gitu. Gimana kalau di depannya ada ummi yang jadi imam, yang kalau membaca suratul Fatihah terkadang terjatuh dalam kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Ya. Baik yang merubah lafaz maupun tidak, nanti akan kita bahas. Ya. Tapi di belakangnya ada seorang yang qori. Ya. Maka sepakat para imam mazhab, qori di belakangnya tidak sah salatnya jika imamnya terjatuh dalam kesalahan tersebut. Nah, jadi betapa pentingnya pembelajaran ini ya, karena kelak ya, seorang yang nantinya ya menjadi imam itu adalah benar-benar orang yang membawa beban jamaah di belakangnya. Jadi seorang imam itu bukan kemuliaan. Seorang yang jadi imam itu adalah beban, tanggung jawab. Karena ketika dia menyebabkan rusaknya sholat, maka dia pertama kali yang akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, disebutkan dalam banyak hadis ya, Nabi SAW mewanti-wanti ya ummul qauma aqra'hum. Yang ditunjuk menjadi seorang imam adalah yang pertama kriterianya apa? Aqra'hum, yang paling menguasai Al-Quran, menguasai dalam segala sisi, bacaannya, hafalannya, kaedahnya ya, tajwidnya, waqaf wal ibtida'nya. Yang paling mahir dalam membaca Al-Quran siapa di antara kalian? Itu yang paling berhak yang menjadi imam. Itu yang pertama. Ya. Fa in yakunu sawaan, gimana kalau sama? Ya, ini sama-sama ada yang aqra'hum. Maka lihat yang a'lam dalam bisunnati, yang paling menguasai dalam sunnahnya, paling faqih. Ntar kalau misalkan salah, ini 4 rakaat atau masih 3 rakaat ya. Nah, imam harus tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah terlanjur duduk tahiyat, ternyata harusnya suruh berdiri. Atau sebaliknya, dia sudah terlanjur berdiri sempurna, harusnya masih tahiyat awal. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini harus orang yang mengerti fikih, sudah mengerti sunnah. Nah,
Kalau misalkan baca sampai dengan ayat sajadah, apa yang harus dilakukan? Hal-hal tersebut. Nah, ya. Fa in kanu sawaan, kalau misalkan sama-sama, taruhlah ada yang orang mahir dalam membaca Al-Qur'an, ada yang mahir yang paling menguasai sunnah, paling mahir dalam fikihnya. Maka kriteria yang ketiga apa? Dilihat, ya. Fa aqdamuhum hijratan. Yang paling lebih dulu masuk Islam siapa? Ya. Itu ya. Karena dulu kan para sahabat kan dilihat, oh ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia termasuk sahabat yang lebih awal dalam masuk Islam. Abu Hurairah belakangan, kan begitu. Nah, diantaranya seperti itu. Kalau keduanya masih sama, maka dilihat, ya, fa'aqdamuhum sinnan, baru usia yang menentukan. Kalau sudah sama, mahir Al-Qur'annya, tahu dalam fikihnya, ya sama-sama hijrahnya, mana yang lebih sepuh? Udah, itu yang jadi imam. Ya. Baik. Ini disebutkan oleh disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam riwayat Tirmidzi, Muslim, Imam Ahmad dan semisalnya itu disebutkan. Oke. Nah, terus PR kita bagaimana kalau kita di posisi salah satu dari keduanya? Kita jadi imam atau kita jadi makmum? Nah, ini kan PR ya. Terutama laki-laki, semuanya pasti akan jadi imam. Minimalnya imam buat keluarganya, ya kan? Ya alhamdulillah kalau kita masuk dalam kriteria qori tadi, alhamdulillah misalkan ya. Terus kalau misalkan kita masih ummi, ternyata istri kita qori gimana? Kan gitu. Kan repot. Nanti baru baca alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah subhanallah, nggak jadi sholat, gitu kan? Nah ini, makanya kita harus ada di dua posisi ini ya. Terkadang kita jadi imam, terkadang kita jadi makmum, kan gitu kan? Kalau kita jadi imam, bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kita jadi makmum, gimana kalau kita mendapati keadaan-keadaan yang seperti tadi itu yang tidak diinginkan? Nah ini harus dipelajari. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu diketahui, ya. Ini saya hanya spill sedikit ya. Di antara yang harus kita ketahui, yang penting kita ketahui adalah sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalkan mengatakan begini loh bacaan Al-Fatihahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak akan mungkin bisa. Ya. Hatta orang itu memiliki sanad sekalipun gak akan mungkin, gak akan bisa, wallahi gak akan mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan beginilah, ya dengan redaksi yang ini ya hiperbola, kita saksikan bacaan Al-Fatihah sebagaimana Nabi SAW membaca Al-Fatihah, gak akan mungkin terjadi. Itu, ya. Yang bisa kita ikuti hanya sifatnya, gitu ya. Yang bisa kita ikuti hanya sifatnya. Karena bacaan Nabi SAW adalah bacaan yang terbaik, terindah, yang paling sempurna. Nggak akan mungkin kita ikutin. Bahkan para sahabat pun nggak ada yang sanggup mengikuti keindahan bacaan Nabi SAW. Nah, apalagi kita. Ya. Nah, yang bisa kita ikuti hanya sifatnya. Ya. Apa saja sifat-sifat qiraahnya Nabi SAW ada kurang lebih yang kami tuliskan di buku ini ya. Hanya sebagian ya. Di antaranya adalah beliau SAW selalu memperjelas hurufnya, mufassiratan harfan-harfan. Ya. Dari hadisnya Ummu Salamah, Nabi SAW itu ketika membaca hurufnya itu jelas. Ya, hurufnya itu pelafatannya jelas. Ya, ada dua penafsiran di sini ya. Yang pertama huruf secara harfiahnya, secara lafziyahnya. Yang kedua huruf secara qiraahnya, ya, secara jenis qiraatnya. Ya. Taib. Huruf secara zahirnya, secara lafadznya ya huruf hijaiyah. Ya. Kalau kita mengucapkan huruf H, jangan disamarkan dengan huruf H. Ya. Atau sebaliknya, kalau mengucapkan huruf H, jangan disamarkan huruf H. Ihdinas siratal atau ih. Harus jelas.
atau alhamdu. Nah, ini ha enggak, ha juga belum. Nah, gitu kan. Huruf hamzah a jangan disamarkan dengan a. Ya. Jadi ini sifat dari qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Ya. Karena nanti kalau bergeser huruf, berubah huruf, itu berpotensi merubah makna. Ya. Dan ada makna-makna yang itu benar-benar fatal, yang artinya berpotensi menggugurkan, ya, merusak salat kita. Ya. Ada makna-makna ada yang makna yang masih dalam batas toleransi, ada. Gitu. Nah, maka harus kita ketahui. Baik, ya ini yang pertama. Jadi yang harus dilakukan yaitu mencontoh dari sisi apa? Memperjelas hurufnya, lafadznya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, Nabi SAW selalu berhenti atau memutus bacaannya. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW. Sunnah. Ini merupakan amalan sunnah. Jadi ketika seorang berhenti di akhir ayat, itu adalah sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlakon. Nah, ini bedanya orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Misalkan ada seorang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, membaca saja, dia dapat pahala tilawah, dapat. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, saya niatkan bacaan Al-Quran kita ketika berhenti di akhir ayat untuk mengamalkan hadis ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sholat, antum dapat 2 pahala. Pahala tilawahnya dan pahala mengamalkan sunnah. Begitu ya. Belum pahala sholatnya. Atau ketika kita sedang bertilawah nanti malam misalkan ya, amalkan, diniatkan dulu, tanamkan. Pokoknya saya kalau berhenti di akhir ayat, itu saya mau mengamalkan sunnah. Gitu. Ya. Jadi berlimpah pahala yang sangat banyak di situ. Nah, ini kaidah yang nantinya akan muncul ilmu. Kapan dan di mana tempat yang terbaik dalam berhenti, khususnya dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya, kan ada nih imam yang kadang suka nyambung-nyambung ayat gitu kan. Ayat 1 sambung ayat 2 dan seterusnya. Nah, mana yang lebih baik? Ya. Jadi nanti akan kita pelajari di sini. Mana yang terbaik? Oke. Yang terbaik dalam membaca Al-Fatihah, kalau melihat dari sisi berhentinya, itu ada 2 jenis saja, Pak. Ah, ini mudah nih. Kita belajar praktisnya. Nanti prakteknya sama Ustaz Abdul Aziz. Ya. Jadi nanti yang jadi imam, ya, perhatikan. Membaca surat Al-Fatihah, kalau kita mau melihat dari tempat berhentinya, yang terbaik antum punya pilihan 2 saja sebenarnya. Oke? Pilihan yang pertama yaitu adalah ayatan-ayatan. Ayatan-ayatan. 1 ayat berhenti. 1 ayat berhenti. Kenapa? Secara sunnah memang Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ini pilihan pertama. Mudah insya Allah, kecuali di ayat yang ke-7. Iya, kecuali di ayat yang ke-7. Nah, nanti ada solusinya insya Allah. Oke. Yang terbaik pilihan yang kedua adalah kita membaca Al-Fatihah ya menurut kesempurnaan makna. Nah, ini. Ya, kita membaca Al-Fatihah sesuai dengan kesempurnaan makna. Nah, ini dihafalin aja tempat berhentinya. Ya. Jadi kalau kita lihat surat Al-Fatihah, kita akan loncat mungkin ya. Di halaman halaman 35. Nah, itu dia. Di halaman 35 di dalam buku ya. Jadi wakaf yang sempurna, wakaf yang tam di dalam Al-Fatihah itu ada 4. Nah, jadi kalau kita mau menyambungkan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka berhentinya di tempat ini. Ya. Jadi kalau kita praktekkan ya, pertama Bismillahirrahmanirrahim, wakaf. Ya.
Terus ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat diwasalkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waqaf di situ. Oke, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Belum. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini waqaf yang ketiga. Nah, baru ayat yang ke-6 disambung ke ayat ke-7. Ya, ayat ke-6 disambung ke ayat ke-7. Ini bagian kuat nafasnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada imam yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada yang gitu ya? Ada. Nah, ini kurang tepat dari sisi makna. Karena kalau dia berhenti di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah sempurna maknanya. Kalau dia sambungkan ke ihdinas siratal mustaqim jadi sudah berbeda cerita begitu. Nah, jadi kalau orang yang paham kurang enak didengar. Baik. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah ya. Kita bisa dua pilihan ini, mau ayatan-ayatan atau mau berhenti di tempat wakaf yang sempurna. Ya, supaya apa? Supaya maknanya sempurna. Ya, supaya kita bisa mentadaburi maknanya dengan sempurna. Oke. Baik, itu diantara sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan diantara sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah memanjangkan bacaan madnya. Oke ya, jadi ternyata mad bacaan yang panjang itu merupakan sunnah dari sunnah yang mulia yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika kita mendapatkan bacaan yang ada madnya di situ sama dengan ketika kita mendapatkan tempat wakaf tadi, kita niatkan untuk mengamalkan sunnah. Nah, jadi kita tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, enggak. Ya. Pernah enggak kita baca kayak gini? Pernah enggak? Pernah. Tadi sholat duhur, sholat asar, Allahu akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan udah guys. Kebanyakan kayak gitu, apalagi kalau ibu-ibu ya lagi sholat Allahu akbar tiba-tiba hujan, ya udah ingat jemuran. Ya. Ini baca surat Al-Fatihahnya ya hilang semua, mat-matnya hilang. Harusnya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin ya, tapi dibaca pendek-pendek semua. Nah, ini menghilangkan dari sifat qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya berlaku juga ketika sholat-sholat yang sir ya. Sholat-sholat yang tidak dibaca keras suaranya itu. 6. Dan diantara sifat qiraah Nabi SAW di sini tidak kita tuliskan ya, bacaan Nabi SAW itu adalah bacaan yang sahal, bacaan yang mudah dan ringan. Nah ini, ya. Jadi bukan bacaan yang memberat-beratkan. Ya. Pernah ya muncul di media sosial ya. Sempat viral ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah melihat ada anak-anak tuh, ada anak si abangnya ini ngimamin adiknya yang perempuan, anak kecil itu ya. Ya, kemudian abangnya ini baca kurang pas gitu hurufnya dikoreksi sama adiknya ya. Nah, ya, tapi ya itu sebagian konten untuk pendidikan saja. Nah, jadi misalkan nanti ada orang baca ya Ustaz Abdul Aziz di belakang gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas si. Enggak kayak gitu juga ya. Waladdallin, enggak gitu ya. Jadi bacaan Nabi SAW itu bacaan yang ringan ya, bukan bacaan yang harus ibaratnya seperti apa ya. Kalau misalkan pasukan baris berbaris itu ya. Kalau pertama kali latihan kan harus rapi. Dek ya. Nah, orang baru belajar tahsin jadi imam. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaiton. Udah, bubar semua besoknya. Enggak selesai-selesai.
Ya. Jadi bacaan Nabi SAW bukan seperti itu. Kalau kita lagi belajar tahsin, oke, nggak ada masalah. Tapi bacaan Nabi SAW itu bacaan yang ringan, tidak memberatkan. Ya. Jadi tidak kalau pas lagi tahsin, lagi menegakkan huruf boleh seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi kita tilawah, ya, bertilawah, membaca apalagi jadi imam, yang ringan, sahal, bacanya ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah batuk-batuk buatan gitu kan ya. Udah sholat tarawih, udah bacanya kayak gitu, kapan selesainya gitu. Nah, jadi bacanya ringan dan tidak memberatkan. Taib. Ini diantara sifat bacaan Nabi SAW. Jadi santai aja Pak. Ya, nanti kalau pas tahsin ya mungkin digas sedikit. Ya, pada saat praktek ada toleransi selama tidak merubah esensi dari huruf, nggak ada masalah. Oke. Nah, poin yang terpenting, kapan bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Fatihah kita menjadi rusak, kan itu ya. Ini poin yang terpenting. Nah, poin yang terpenting itu ada di halaman 28. Iya. Jadi kapan bacaan Al-Fatihah seorang imam, kapan bacaan Al-Fatihah kita ya, kalau misalkan lagi baca ini, itu berpotensi merusak sholat kita. Nah, itu. Cuma 3 poin itu saja Pak, yang di bawah. Ya, hanya ini saja. Jadi tugas kita tuh nggak banyak. Waktu kita 4 hari ya untuk kajian, tetapi untuk menghabisi 3 masalah ini saja. Insya Allah bisa ya Pak ya, sanggup ya. Jadi ini masalah-masalah yang bisa merubah atau yang berpotensi menjadi bacaan Al-Fatihah kita rusak. Apalagi jadi imam. Kalau sudah bacaan Al-Fatihah kita rusak, ya sudah masalah. Ya, orang yang mengerti rusaknya bacaan imam dan tidak bisa membetulkan bacaan imam, ya sudah. Ya, masalah. Nanti gimana saat konsekuensinya nanti? Ya. Apa aja poinnya? Yang pertama yaitu merubah huruf. Ya, merubah huruf. Ya. Tadi itu misalkan ha jadi ha. Begitu takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah selesai, bubar sholatnya. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdu al-maut, kebinasaan bagi Allah. Waliyadzubillah. Al-maut, ya. Hancur sudah, apalagi kalau meyakini itu benar ya, bisa kafir orang ini ya. Nah. Oke lah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Ya, al-alamin Tuhan semesta alam. Al-alam itu Tuhannya penyakit. Ya sudah. Nah, merubah huruf, merubah makna bisa berpotensi merusak Al-Fatihahnya. Nah, kalau merubah huruf tapi tidak merubah makna bagaimana Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana Pak? Iya. Nah, ya. Termasuk diantaranya merubah makna adalah makna yang jelas menjadi makna yang tidak diketahui oleh orang Arab. Itu merubah makna. Ghairil maghdub, khairil maghdub. Nah, gimana orang ghairil maghdub jadi khair? Kan gitu. Ya. Ya, merubah huruf, ya ini bisa merubah makna. Ya. Taib. Bahkan merubah, oke. Yang kedua apa? Menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Iya. Nah, contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia menambahkan huruf Bismillah, ada huruf ya-nya setelah ba. Ya, ba, ya, sin. Bismillah. Kemudian dia menghilangkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Harusnya nirrahim jadi nirrahim. Rohnya hilang 1. Ya. Iyyaka na'bud jadi iyyaka na'bud. Nah,
Tasdidnya hilang satu. Menghilangkan satu huruf. Imam Syafi'i lebih keras, Pak, ya. Imam Syafi'i, kalau kita mazhabnya Syafi'i ini lebih keras lagi. Kalau huruf tasdid itu ya, ada 17 huruf tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Satu saja hilang tasdidnya, sudah tidak sah salatnya. Ini Imam Syafi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ingat, bukan Rabbil Alamin, tapi Rabbil Alamin. Hilang satu huruf tasdid. Kalau kita pegang pendapatnya Imam Syafi'i, hilang tasdid satu saja sudah rusak salat kita. Nah, iya, gitu ya. Menambah atau mengurangi huruf, atau merubah harokat. Ya, pernah kita merubah harokat, Pak? Pernah nggak ada imam yang sholat atau kita yang sholat, tapi surat Al-Fatihahnya harokatnya salah? Pernah nggak? Terkadang gitu. Ya tadi sama tadi sholat duhur tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Merubah harokat nggak? Kita baca, coba perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi kita bacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kita ya, sebelum paham hal tersebut. Nah, ya sama, saya juga dulu kayak gitu soalnya. Iya, baru nyadar, iya ya, soalnya gitu. Jadi yang benar gimana? Ya benar ya santai aja. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nabi lafaz ya. Gitu salatnya. Nah, dapat tuh Pak Nina. Ya, itu merubah harokat. Ya. Ya, PR kita cuma 3 ini, Pak. Ya. PR kita cuma menghindari dari 3 kesalahan ini, merubah huruf, menambah mengurangi huruf, atau merubah harokat. Selesai. Ya. 6. Ada hal-hal yang lain yang diperhatikan ada, tapi ini masuk dalam kategori aib. Ya, aib ya. Aib itu hal yang ngisin-ngisini lah, bacaan yang memalukan ya. Ini kalau tingkatnya untuk imam ya kalau bisa dihilangkan. Ya, untuk bacaan, untuk yang setelahnya itu ya, yang halaman 29. Ya. Oke. Di antara aib-aib dalam membaca Al-Qur'an, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aib ini yang menulis bukan saya, ya. Ini ditulis oleh ulama abad ke-4 Hijriah, di antaranya Abu Ammar Ad-Dani. Dan diantaranya adalah ulama abad ke-8 Hijriah, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahumullahu jami'an. Jadi bukan saya yang menulis, saya hanya menukilkan. Ya. Yang pertama yaitu adalah seorang membaca seakan-akan ada daging di dalam mulutnya. Ya. Berat banget, ya. Kayak tadi itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berat banget. Kayak gitu ya. Atau dia terlalu cepat dalam menggerakkan mulutnya, ya, terlalu cepat. Alhamdulillahirobbilalamin waladhdallin, amin gitu ya. Ada yang kayak gitu ya? Ya lagi viral. Ya waladhdallin kayak gitu. Nah, gitulah. Nah, jadi kayak ada apa? Ada dia kayak ngunyah-ngunyah gitu. Nah, ini bacaan yang aib. Udah aib, hurufnya ditabrak lagi, ya. Udah salah kaprah. Nah. Atau yang kedua dia membaca dengan mengeluarkan seluruh hurufnya dari pangkal tenggorokan. Ini nggak ada, alhamdulillah. Ini orang Indonesia sepertinya nggak ada. Tapi kalau kita pergi ke Yaman gitu ya, atau ke Arab yang orang-orang pinggiran, itu mereka kalau ngomong itu di tenggorokan semua. Ya, kalau orang ngomong di tenggorokan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya, teman saya di Yaman itu ada yang kayak gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Kalau kita nggak ada ya. Nah, itu bacaan kayak gitu aib ya. Ya. Yang ketiga, orang membaca dengan membengkokkan rahang ya. Ta'wijil faq. Nah, kalau ini banyak nih, terutama orang Indonesia. Orang Melayu banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu. Jadi miring-miring gitu kan. Miring-miring jadi gitu kan. Nah, itu namanya membengkokkan rahang, ta'wijil faq.
Nah, ini yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong Abu Amr Ad-Dani. Taib. Atau membaca dengan suara bergemetar ya. Ya. Tar'idus saut ya. Jadi kepenginnya kayak biduan-biduan gitu ya, divibrakan ya, dari depan, tengah, belakang digetarin semua gitu. Tapi suaranya jadi kacau, jadi gak jelas gitu. Nah, ini juga bacaan yang aib. Atau dia karena bukan karena ketakutan ya, karena grogi mungkin ya. Kalau misalkan bergetarnya karena dia tadabbur ya, kemudian takut terus nangis, nah itu bagus ya. Nah, tapi ini yang bergetar karena grogi ya, karena dibikin-bikin, nah ini yang menjadikan aib. Ya. Atau dia memanjangkan huruf-huruf yang bertasydid. Nah, tadi ya kalau menghilangkan itu dia berpotensi salah, nah ini kebalikannya memanjangkan. Nah, contohnya misalkan tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya dari huruf ra ke ba langsung masuk Rabbi ya. Tapi ada yang membaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ya, dipanjangin dulu Rabbil Alamin. Nah, jadi dia memanjangkan huruf bertasydid. Harusnya langsung masuk Rabbil Alamin. Nah. Baik. Atau dia memotong-motong huruf matnya. Ya, huruf matnya dipotong-potong. Ya, padahal huruf mat ada satu, waladhdallin, ada huruf satu mat, alif matnya panjangnya 6 harokat. Tapi dia potong. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, jadi kayak apa? Tangga nada. Do re mi fa sol la si do. Nah, gitu ya. Jadi dipotong-potong gitu. Nah, sekali lagi kalau mau komplain jangan salah saya ya. Komplainnya sama Abu Amr Ad-Dani di sana. Ya. Atau menghilangkan huruf ro, ya. Ini bukan orang cadel ya, tapi dia kepengennya memfasih-fasihkan ya, tapi malah jadi aib. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, ya. Ya, Ar-Rahman jadi Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hilang huruf ro-nya ya. Kalau kelebihan juga malu-maluin, nggak ada ro-nya juga malu-maluin ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini juga kurang baik. Ya, sekadarnya saja, jangan berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali getar aja, trek 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 gitu. Nah. Oke. Kemudian yang ke-9 yaitu bacaan Al-Qur'an tapi bikin orang yang dengar itu nggak mau dengar. Pernah kayak gini? Ya. Kalau bacaan Al-Qur'annya diiringi dengan musik, iyalah. Musik ini musik apa? Musik dangdut lah, musik rap lah, musik metal lah gitu kan. Atau musik-musik yang apa? Alul kitab orang-orang gereja itu diiringi dengan piano, biola. Ya, ini sudah sempat viral ya di beberapa waktu kemarin itu. Dengerin itu kayak lagu gereja, ternyata didengarkan lah kok Al-Qur'an gitu kan. Lah kok Al-Qur'an ya. Bacanya di gereja ya. Yang baca orang Islam ya, subhanallah. Dulu sudah terjadi seperti itu dan sekarang ya lebih-lebih lagi. Sampai jam berapa, Ustaz? Tanya jawab. Tayyib barakallahu fikum. Nah, jadi ini poin yang nantinya akan dibahas, dikumpas oleh Ustaz Abdul Aziz secara praktek ya. Nanti selebihnya insyaallah semoga nanti Allah datangkan waktu ya, kesempatan untuk membahas lebih lanjut lagi. Baik, kita buka diskusi saja untuk tanya jawab. Silakan. Monggo yang mau tanya, ini banyak sekali waktu kita sama sampai pukul 6 kurang 15 menit karena nanti azannya pukul 6 lebih 1 menit. Monggo Pak Riyadi dulu ini pembina takmir. Jazakallah Ustaz. Saya setelah tahun ini merasakan itu, jadi jangan-jangan sholat saya yang dengan bacaan Alhamdulillah yang Al-Fatihah yang tidak sempurna ini berwarna sampai nanti dihisap pun saya siap untuk harus menerima kenyataan seperti itu. Yang satunya kan bisa ada yang tadi Ustaz mengatakan bahwa antum ini
merupakan seandainya sanad itu ke-29. Ini kira-kira sepintas-kilas saja Ustaz. Itu bagaimana mungkin kalau diceritakan dari awal sampai akhir apa sekelas Syekh Abdurrahman As-Sudais itu yang keberapa, Syekh Ali Jabir itu yang keberapa, kemudian Syekh ini yang keberapa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini antara wakaf atau istilahnya kita lebih baik tadi sunnahnya mengikuti ayat per ayat yang dihayati betul, tapi kadang kan misalnya kejar tayangnya itu di sholat sunnah tarawih kan kadang kejar tayang kadang harus, apalagi yang 23 rakaat ini alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini kan seakan-akan kan mengurangi ya hikmah dari dua itu aja nanti sambil berjalannya waktu nanti yang mungkin Ustaz yang lain akan jazakumullah khairan. Iya, barakallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sanad, mohon maaf ya, sedikit meluruskan tentang persepsi kita tentang sanad. Yang pertama, sanad itu bukan sesuatu yang sakral yang seakan-akan orang tidak bisa menggapainya, seakan-akan ini adalah derajat orang yang sangat mulia. Itu bukan, Pak. Bahkan seorang yang memiliki sanad tidak identik dengan kealiman. Seorang yang memiliki sanad itu tidak identik dengan kealiman. Itu. Jadi jangan dianggap seorang yang memiliki sanad seluruhnya itu orang yang alim yang memiliki ilmu yang di atas rata-rata. Tamam? Sanad itu apa? Sanad itu adalah silsilah ilmiah, ya, silsilah ilmiah. Dan saya katakan semua yang hadir di sini semuanya punya sanad. Dalam apa? Dalam bacaan Al-Quran. Hanya saja silsilah ilmiah ini ada yang terverifikasi, ada yang belum. Ada yang sampai pada muaranya, ada yang terhenti di tengah. Ada yang hanya sedikit, ya, bilangannya, ada yang muter-muter dulu baru sampai. Ya, misalkan saya tanya kepada antum belajar Al-Quran sama siapa? Sama guru saya dulu di TPA. Guru di TPA belajar sama siapa? Sama guru yang terus kan gitu. Itu sanad antum. Cuma antum tidak bisa memverifikasi. Guru antum itu dulu belajarnya selesai enggak kan gitu. Jangan-jangan cuma juz amma doang kan misalkan gitu. Nah, sehingga dan dua, sanad itu merupakan pilar agama kita, Pak. Ya, Ustaz. Jadi sanad itu diantara pilar agama kita yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit, al-qiraatu, ya, bacaan Al-Quran itu adalah sunnah mutaba'ah. Yang dimaksud sunnah mutaba'ah adalah orang yang baca Al-Quran haruslah dia mengambil bacaan Al-Quran dari orang sebelumnya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk dari pengamalan sunnah. Jadi mohon maaf, orang yang memiliki sanad bukan seakan-akan dia memiliki makom yang sangat tinggi, tidak. Ya, semuanya bisa mencapai, ya, mendapatkan sanad bisa. Yang tidak bisa didapatkan sembarangan adalah ijazah. Jadi ini berbeda antara sanad dengan ijazah, itu berbeda. Kalau ijazah dari guru, ya saya punya guru, misalkan oh Anda di mana? Oh di Solo. Kalau di Solo belajar Al-Qur'annya sama Ustadz Abdul Aziz. Nah itu ijazah. Itu rekomendasi namanya. Ya, itu namanya rekomendasi dari seorang guru, ya, yang memberikan rekomendasi bahwasanya beliau sudah layak menjadi pengajar Al-Qur'an. Dan ini sanadnya. Nah, baru setelah itu sanadnya. Ya, Ustadz Abdul Aziz belajar kepada siapa? Kepada saya, kepada guru saya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, jadi kalau bilangan sanad yang tadi disebutkan 28, yang tertingginya sekarang itu 27, Pak. Yang tertingginya itu adalah jarak antara beliau dengan Rasulullah itu 27. Dan hanya 2 orang saja yang masih hidup di dunia ini. Keduanya di Mesir. Semuanya adalah di Mesir. Nah, ini termasuk guru-guru kita juga. Syekh Misbah Al-Dusuki dan Syekh Yunus Al-Ghorban, ya, hafizahumullah. Itu tentang sanad. Kemudian tentang masalah bagaimana seorang membaca dengan sambung, dengan berhenti, kondisi-kondisi yang dihadapi, ya. Ya. Maka ada 2 hal ya di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tempo bacaan itu sendiri.
ya. Tempo bacaan Al-Qur'an. Nah, tadi di sifat qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oh, tidak saya tuliskan di sini. Nabi SAW kadang mempercepat bacaannya, kadang juga memperlambat bacaannya. Jadi terkadang beliau membaca dengan pelan, terkadang beliau membaca dengan sedang, terkadang beliau juga membaca dengan hadar atau cepat. Ya, ini yang diamalkan oleh misalkan Syekh Abdurrahman Sudes ketika sholat tarawih, beliau membaca dengan tempo yang lebih cepat dari biasanya. Ya, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang harus kita ketahui adalah masalah waqaf wal ibtida tadi, ilmu tentang waqaf wal ibtida. Ya. Nah, Bapak bisa buka halaman 30 ya. Bisa halaman 30. Ini pernyataan ulama yang sangat menampar kita nih. Kata Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani rahimahullah taala, "Man lam ya'rif ilmal waqfi lam ya'lamil Qur'ana." Seorang yang belum mengetahui ilmu waqaf dan ibtida, ini kata Abu Hatim, ya Imam Abu Hatim, dia itu seakan-akan belum belajar Al-Quran. Subhanallah. Ya, seakan-akan dia belum pelajari Al-Quran. Ulama abad yang wafat di 250 Hijriah, ulama abad ketiga Hijriah, ulama mutaqaddimin. Gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan kata waratilil Qur'ana tartila, apa itu tartil? Yang dimaksud tartil hiya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Mentajwidkan hurufnya dan menguasai ilmu waqaf ibtida. Separuh dari pelajaran Al-Quran ada di waqaf ibtida. Coba perhatikan. Separuh dari ilmu Al-Quran ada di waqaf ibtida. Kenapa? Tajwid itu menjaga lafaz, pengucapan. Benar salahnya seorang membaca Al-Quran secara lafaz itu dari ilmu tajwid. Adapun ilmu waqaf wal ibtida itulah yang menjaga makna. Dan dengannya Al-Quran jadi sempurna. Lafadznya betul, maknanya sempurna. Maka betul kata Imam Abu Hatim As-Sijistani, "Man lam ya'rif ilmal waqfi lam ya'lamil Qur'an." Nah, dan ini termasuk ilmu yang jarang dipelajari. Ya, bahkan di pondok-pondok pesantren pun jarang diajarkan ya. Jadi bahasanya ustadznya aja belum tahu, bagaimana kita kan gitu. Nah, insya Allah ada Ustadz Abdul Aziz di sini nanti kalau insya Allah untuk masalah waqaf ibtida nanti tinggal dijawil saja ya, prakteknya seperti apa. Nah, gitu Pak. Monggo silakan ada yang lain. Ibu-ibu boleh? Atau bapak-bapak yang lain silakan. Monggo itu kalau ada yang ingin bertanya, mic-nya ada di depan, diambilkan mic-nya. Ya. Nah, monggo ada ibu-ibu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal Ustaz, atas ilmunya, insyaallah kalau ketinggian semoga pasti jadi panjenengan. Nah di sini tadi saat belajar itu ketika kita mungkin tilawah biasa itu mungkin meringankan tadi ya, bahwa tidak memberatkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian situ tingkat ringannya itu seperti apa? Apa tetap kerja betul-betul tadi detail atau apa namanya ya dengan gitu? Yang pertama itu, yang kedua dalam bacaan hadir ya Ustaz. Nah di dalam apa namanya hadir itu jadi cepat itu hanya untuk yang penghafal Al-Quran saja, di saat hafal yang lainnya, atau kita mungkin yang masih apa namanya masih nyari baca, apa juga boleh untuk hadir di Ustaz. Terima kasih. Baik. Di antara sifat qiraat Nabi SAW adalah beliau membaca dengan sahal, dengan ringan, dengan mudah. Ya. Jadi sebelum saya jelaskan ini ya, saya akan sebutkan ya, saya kasih gambaran sebuah tingkatan seorang belajar Al-Quran. Ya. Tingkatan seorang yang belajar Al-Quran ya, mungkin ya diawali dengan tahsinus shaut ya, dia memperbaiki pengucapan hurufnya. Ini tingkatan awal ya, tingkatan awalnya di situ. Nah,
Kemudian setelah dia memperbaiki huruf-hurufnya, makhrajnya tepat, sifatul hurufnya sempurna, dia naik ke level berikutnya yaitu tajwidul huruf. Dia kenali hukum-hukumnya. Di kata ini huruf ro-nya tebal atau tipis ya? Kan gitu. Di kata ini boleh dibaca mat berapa, panjangnya berapa ya? Seperti itu. Nah, itu sudah menaik tingkatan yang kedua. Nah, level yang tertinggi dari pembelajar Al-Quran yaitu ketika seorang bisa membaca dengan husnul ada. Dengan apa? Husnul ada. Ya. Dan ini dilakukan ketika dia bermajelis yang disebut dengan majelis tahamul ada. Artinya dia setoran dengan syekh, dengan gurunya, sedang menyamakan, sedang mengambil sanad lah intinya kayak gitu. Dia sedang proses menyamakan riwayat yang dimiliki guru dengan muridnya disamakan. Itu namanya adalah husnul ada. Husnul ada itu adalah level bacaan yang dia sebagaimana dia sedang menghias sebuah rumah. Coba perhatikan. Ya. Husnul ada, al-husnu dari menghias, memperbaiki, sama seperti dengan tahsin, hasana yuhassinu tahsinan ya. Jadi husnul ada ini itu seperti halnya seorang sedang menghias rumahnya. Nah, rumahnya itu apa? Rumahnya tadi pondasinya. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamu tajwid, ada waqaf wal ibtida, baru dia hiasi dengan hiasan-hiasan. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah sampai ke level bacaan seperti ini, bukan lagi yang difokuskan tentang apa? Makhraj sifat, bukan berarti kita meniadakan, tidak. Makhraj sifat tetap harus ada. Tetapi sudah fokusnya lagi tentang rasa. Kita datang di masjid ini rasanya kan nyaman, indah. Karena apa? Karena banyak variasinya, karpetnya Masya Allah. Dengan adanya bunga satu ini sudah beda. Kan gitu kan? Rasanya beda. Coba kalau ini kita ganti hanya dengan meja kayu saja satu. Pasti akan beda kan? Nah, bacaan Al-Quran juga sama seperti itu. Bacaan Al-Quran di tingkat seperti ini sudah mengandalkan rasa. Contoh di surat Al-Fatihah ya. Nah, contoh misalkan. Dari ta'awudz saja misalkan. Misalkan seorang membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sudah belajar husnul ada, dia akan tahu kesalahannya. Bacaan tadi yang saya baca itu ada kesalahannya. Kesalahannya di mana? Seharusnya dia membaca dengan a'udzu billahi. Penggalanya di situ kan? Minasy syaithanir rajim. Maka seharusnya dia baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ada penggalan di situ. Atau pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kurang elok. Rasanya kurang nyaman. Kenapa? Karena lafadznya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi bacalah sebagaimana makna yang diinginkan seperti itu. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu gitu. Nah, itu derajat ya, tahapan dalam membaca Al-Qur'an seperti itu. Jadi di tingkat itu seorang guru sudah tidak lagi mengkoreksi makharijul huruf dan sifatul huruf, enggak. Tahapan itu sudah lewat. Di majelis tahsin tajwid sudah lewat, sudah selesai, harusnya sudah selesai. Tahapan yang di atasnya apalagi seorang imam ya, itu sudah rasa yang didengarkan. Karena dengan rasa itu bisa menjadi orang tergetar, bisa nangis di situ kita. Ya, ada orang membaca sebuah ayat yang bertanya, tapi bacanya dengan datar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi kan enggak enak. Tapi kalau orang yang kenal husnul ada, dia bacanya seperti halnya bertanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, seperti itu. Pada ayat-ayat azab itu dibaca dengan menghadirkan rasa takut. Fadzuqu falan nazidakum ya. Bukan fadzuqu falan nazidakum ya, enggak. Nah, itu rasa di situ. Ya, itu husnul ada kayak gitu. Jadi tingkatan tertinggi seorang membaca Al-Qur'an adalah ketika dia bisa menghadirkan rasa, membawa tadabbur. Ya, orang yang mendengarkan ikut bisa tadabbur, apalagi yang membaca. Nah, itu tingkatan tertinggi.
Kalau sifatul huruf, makharijul huruf, majelisnya sendiri. Di majelis tahsin, majelis tajwid, itu majelisnya sendiri. Tapi kalau sudah tampil menjadi seorang pengajar, ya, atau kita tilawah, usahakan seperti itu, dihiasi. Ya, dihiasi dengan apa namanya, supaya kita bisa menghadirkan makna. Jadi fungsi menghiasi bacaan Al-Qur'an yaitu adalah supaya bisa tadabbur. Tetapi itu tidak akan tercapai kalau belum dia bisa menguasai makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamu tajwid, ya, waqaf wal tidak, nggak akan bisa nyampe makom itu, nggak akan bisa sampai ke situ. Nah, jadi bertahap. Ya. Jadi kalau kita tahapnya masih di tahsin, oke, tahsin aja. Ya, sebagaimana kita belajar. Kita mulai belajar hukum tajwid, ya belajari saja terus, dimungkinkan. Gitu. Nah, sekarang habis itu belajar waqaf ibtidah, oke, kita belajar waqaf ibtidah, kan gitu. Nah, sampai kita bisa mengetahui maknanya, maka husnul ada itu akan keluar dengan sendirinya, hadir dengan sendirinya. Baik. Ya, jadi mau terus kemudian tadi mau untuk bacaan dengan tempo yang cepat, asalnya dibaca ketika belajar. Ya, ketika belajar. Ketika murojaah, ulang-ulang itu cepat, itu enggak ada masalah. Nah, kalau cepatnya sebatas yang dilakukan oleh aimah yang Imam Haramain itu boleh seperti itu. Cepatnya itu sudah kadar hurufnya sudah jelas. Ya, jadi kapan kita boleh membaca cepat? Ya, batasannya sampai kadar hurufnya terdengar jelas, hukumnya matnya itu jelas, ya itu sudah boleh. Ya, jadi boleh. Ya. Kalau dia bacanya cepat tapi nggak jelas hurufnya, matnya nggak jelas, nah ini yang tidak dibolehkan. Ini ada kaidah yang tersendiri yang harus diperhatikan di situ. Taib, Allah besar. Ada lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan, Ustaz, kita ini sebagai makmum, apalagi sekarang sudah ikut mendengarkan pengajian di sore hari ini, tentunya pengetahuan kita bertambah. Kemudian kita tahu bahwa imam, kayak agak berat ini nanti jadi imam di Masjid Baitul Ma'mur. Karena kita akan tahu bahwa yang imam di depan ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Nah, kami sebagai makmum ini, apa yang harus kami lakukan pada saat sholat berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini adalah efek samping kita ikut pengajian tahsin kayak gini. Ya. Dokter kalau ngasih obat, ya kan, obatnya udah pahit gitu kan, kadang pahit gitu kan, harus ditelan dan kadang punya efek samping. Ya ini efek sampingnya tuh ada dua, Pak. Iya. Jadi efek samping setelah mengikuti kajian kita ini, efek samping yang pertama adalah kaki suka bergetar gitu kan. Iya. Pak silakan imam Pak. Aduh, jangan saya lah. Gitu. Ya, itu gemeter itu. Ya itu. Ya kadang auto bergetar itu, temor gitu ya, atau temor. Ini efek samping yang pertama. Ya, efek samping yang kedua itu telinga suka sakit, Pak. Ya, sakit telinga, gangguan telinga. Baru imam baca, aduh gimana sih ini imam? Aduh ini salah, aduh. Nah, itu efek samping kita tuh kayak gitu. Nah, maka harus dicegah. Ya, yang tadi yang auto temor tadi yang suka bergetar, maka caranya adalah antibiotiknya harus dihabisin. Ya, belajarnya harus sampai selesai. Ya, harus sampai selesai. Jadi dia akan sadar, dia akan tahu, ya, dia akan terobati penyakitnya dan insya Allah dia akan menempatkan posisinya. Nah itu, ya insya Allah. Nah, kalau hanya sekali pasti akan seperti ini efek sampingnya. Taib. Kalau pun dengan yang efek samping yang kedua juga sama. Ya, terkadang orang banyak mengetahui sedikit tetapi mencela banyak. Nah ini banyak sekali, ya kan? Udah baru ikut daurah sekali, habis itu semua imam di kampungnya disalahin semua, gitu. Sampai-sampai dia bingung mau sholat kemana kan gitu. Ya, dan ini banyak sering terjadi kan. Sampai suatu saat dia tanya, Ustaz ini gini, imamnya gini. Sebentar, antum sudah yakin bahwa saya imam itu salah? Sudah yakin belum bahwa saya itu salah? Iya, Ustaz. Gimana bacaan salahnya? Begini, yakin bacanya begitu. Antum nggak ngecek dulu speakernya.
Antum nggak ngecek kuping antum gitu. Banyak faktor gitu ya. Terus gimana cara ngeceknya? Ya cara ngeceknya dua. Antum tanya langsung sama yang baca tadi, Pak, saya pengen dengar Bapak tadi baca gimana. Nah, yang kedua, antum tanya sama ustadz, misalkan ada yang lebih alim, lebih ahli, yang hadir di situ. Nah, baru terverifikasi. Ya kalau misalkan Ustadz Abdul Aziz, oh iya benar tadi lahan gini. Oke, kita panggil Bapak imamnya tadi, Pak, coba Pak baca lagi gini. Oh enggak kayak gitu, berarti kita yang salah dengar, kan gitu. Karena begitu banyak ya kesalahan itu disebabkan karena banyak faktor. Kita yang kadang nggak fokus ngedengerin ya, atau kita mungkin ilmunya belum sampai situ. Contoh nih, misalkan saya baca ihdinas siratal mustaqim, salah nggak? Ihdinas siratal mustaqim, salah nggak? Hah? Pakai sin, salah nggak? Salah nggak? Bener Pak. Nah, iya. Kalau kita ngimamin, maksudnya kalau kita lihat imam di Mekah itu bacanya pakai sin, nggak pakai shod. Nah, ya dulu teman saya di Yaman itu kayak gitu tuh, berantem sama sesama santri berantem. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, temannya ihdinas siratal mustaqim, bisod, ya akhi bisod, dengan shod, enggak dengan sin. Ya udah kita ke Syekh yuk. Syekh, mana yang betul? Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim? Kalian dua-duanya salah. Gitu. Yang betul ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ternyata syekhnya baca qiraatnya Hamzah Az-Zayyat. Ya. Jadi bisa saja pengetahuan kita belum sampai, ya enggak? Bisa saja. Jadi jangan keburu-buru nyalahin. Makanya yang tadi yang efek sampingnya sakit telinga, ya habisin antibiotiknya gitu ya. Biar apa? Biar khatam selesai belajarnya. Kapan khatamnya Pak belajar Al-Quran? Kapan selesainya? Nggak akan selesai. Ya. Kenapa saya bilang nggak akan selesai? Yang kita pelajari hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari satu Al-Quran, riwayat Hafs. Ini ada tulisannya nggak ya? Nah ini, Hafs An-Nasim min Thariq Syatibiyah. Ya judulnya, ini bacaan Imam Hafs An-Nasim Thariq Syatibiyah. Jadi kalau dijabarkan bacaan, paket bacaan Al-Quran, kata Imam Ibnul Jazari itu ada 980. Yang kita baca baru berapa? Satu paket saja. Ini dari Nabi SAW. Baru satu surat, di antara satu paket bacaan Hafs An-Nasim min Thariq Syatibiyah. Ya ada Hafs An-Nasim min Thariq At-Taisir, Hafs An-Nasim min Thariq Al-Misbah. Ada 980 Pak. Kalau kita butuh 1 tahun saja menyelesaikan satu torik ini, kita butuh 980 tahun untuk menyelesaikannya. Ya, nggak akan selesai. Jadi antibiotik antum nggak akan selesai. Jadi belajar terus gitu. Ya, artinya kita iringi pengetahuan kita. Kita belajar, ya. Nanti menjadikan kita jadi hikmah. Oh, ntar dulu, jangan keburu menyalahkan dulu. Nah, dianalisa. Nah, kalau sudah betul-betul terbukti salah, bagaimana yang harus kita lakukan? Gimana Pak? Kalau ternyata sudah benar-benar terbukti salah, apa yang harus kita lakukan sebagai makmum dulu? Ya, kalau sebagai imam jelas harus belajar. Ya, salah siapa nyuruh saya jadi imam kan gitu? Udah tahu bacaan saya masih sering salah kan gitu. Kan tadi kaidahnya ummi hanya bisa jadi imam ummi kan gitu. Kalau antum qori, ya udah antum aja yang maju jadi qori kan gitu. Ya salah siapa? Antum sendiri yang salah kan gitu. Nah, gitu. Nah, tapi gimana kalau ini terjadi? Ya, sudah terlanjur jadi imam, ternyata kita tahu bacaannya salah dan terverifikasi kalau salah, dan kita tidak bisa membenarkan ketika sholat. Otomatis sholat kita batal. Ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan sholat kita. Caranya gimana? 1, ngulangi sholat lagi di rumah boleh, atau di belakang di serambi boleh. 2, ya boleh, ya boleh seperti itu, kecuali sholat Jumat, sholat Id nggak bisa, ya sudah itu musibah, banyak istighfar. Ya, memang kalau sholat Id nanti atau bikin sholat Id lagi gitu kan nggak bisa. Iya, iya. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, syariat mengajarkan sudah sejak zaman sahabat, ya ketika zaman Mu'ad bin Jabal jadi imam, ya. Nah, ini juga nih imam makanya harus paham ya tentang fikih. Yang jadi imam di belakang kayak apa?
Mu'ad jadi imam. Ini sahabat yang ditunjuk sebagai qori oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada salah satu makmum yang seharian kerja di ladang, capek. Pas sholat isya, Mu'ad baca surat Al-Baqarah. Boyoan kabeh bekel. Terus akhirnya udah nggak kuat, akhirnya mufarokoh, memisahkan diri. Mu'ad belum ruku, dia sudah ruku, ya. Mu'ad belum sampai setengah rakaat, dia sudah selesai, udah pulang. Nah, terus teman-temannya kita tahu semua ngadu itu. Wah, ini orang nggak bener ini, nggak bener, ayo kita laporin ke Rasulullah. Ya, terus dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tadi orang ini farokoh ini memisahkan diri dari jamaah, kan gitu. Siapa imamnya? Mu'ad. Emang Mu'ad baca apa? Al-Baqarah. Terus, ya saya nggak kuat ya Rasulullah, saya nggak kuat, seharian udah nyangkul, pas giliran sholat baca Al-Baqarah nggak kuat saya. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, antum jangan jadi ahlul fitnah gitu. Yang dimarahin Mu'ad, bukan orangnya. Ya. Berarti apa? Mufarokoh itu dibolehkan, disyariatkan jika ada uzur syar'i. Boleh. Kalau kita jelas-jelas mendapati seorang imam, ya semoga saja tidak ada lah ya, yang seperti itu, kita boleh mufarokoh dengan niat. Allahu Akbar, tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah, kita niatkan untuk mufarokoh. Kita sholat sendiri, tapi masih di situ. Ya, nggak usah geser-geser, udah masih di situ. Sholat sendiri, baca Al-Fatihah sendiri, baca surat-surat sendiri, rukuk sendiri, ya dipas-pasin lah gerakannya biar gak mencolok, kan gitu ya, dipas-pasin gitu. Udah selesai, salat antum sah, gitu ya. Salat antum sudah sah, seperti itu. Nah, antum dalam keadaan nggak hanya dalam keadaan seperti ini, misalkan kita di bandara, ya, sholat subuh, sholat di musola, tiba-tiba laskol, ya sudah. Ustadznya lagi enak-enaknya baca, kita udah selesai, cepat-cepat selesai sholat, mufarokoh, langsung kejar pesawat, itu boleh seperti itu. Ya, kalau ada keadaan syar'i, lagi nunggu orang sakit di ICU misalkan, imamnya lama banget, udah kita mufarokoh, itu uzur syar'i, termasuk dengan bacaan imam yang banyak terjatuh kesalahannya, itu juga termasuk uzur syar'i. Mufarokoh dengan niat, ya sesuaikan dengan gerakannya, tapi kita sudah berniat untuk sholat sendiri, itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Ustaz? Sudah? Barangkali terakhir ini, di masjid ini kan selama bulan Ramadan ada tadarus Al-Quran. Sementara kita kan sebagian besarnya belum banyak belajar tentang tahsin. Mana yang lebih diutamakan pada saat kegiatan tadarus? Artinya kan ada tadarus sendiri, ada yang berkelompok. Nah, yang berkelompok ini sebaiknya lebih baik membetulkan bacaan atau memang ya tadarus tilawah saja gitu. Atau untuk yang kelompok tahsin membetulkan bacaan atau menyempurnakan bacaan, kemudian untuk tilawah tadarus hariannya masing-masing gitu. Iya. Keduanya punya keutamaan dan jangan dibenturkan. Keduanya punya keutamaan dan jangan dibenturkan. Artinya mana yang mudah maka itu yang dilakukan. Mungkin ada sebagian jamaah yang berat tilawah kecuali bareng-bareng, maka kita fasilitasi. Kan gitu. Ada jamaah yang dia kepengen ngejar khataman, ya. Maka ya silakan atur waktunya. Mungkin ikut tadarusnya sebentar, setelahnya dia memperbanyak tilawahnya. Jadi keduanya memiliki keutamaan, ya. Keutamaan dalam menyelesaikan khataman di bulan Ramadan, ya, dan keutamaan dalam mempelajari Al-Quran, bermajelis Quran, apalagi di bulan Ramadan, keduanya punya keutamaan. Ya, termasuk dalam membangkitkan semangat dalam thalabul ilmu itu juga bagus. Ya, jadi bisa dilihat ya lebih detail lagi kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, seperti itu. Adapun kalau misalkan dalam satu halaqah, ya saya nggak yakin lah kalau misalkan sama sekali nggak ada yang bisa baca ya dengan baik. Pasti ada yang menonjol, minimal kesalahan hurufnya terkoreksi bersama-sama kan gitu. Mungkin udah ngantuk, ini iya bukan ta kan itu, ini ha bukan ho kan gitu, udah ketahuan kan gitu. Minimalnya seperti itu, nggak harus apa yang perfect suaranya, yang gunnahnya indah dan sebagainya, enggak.
Gitu. Gitu, Sab. Saya kemarin pesan lagi itu masalah jalannya basmalah dan sebagainya menjadi ikhtilaf itu bagaimana? Dan kami mohon Ustaz nanti kalau tidak keberatan nanti ketika maghrib Ustaz memberikan contoh surah Al-Fatihah. Contoh saja ya, Pak. Kalau imamnya sudah ada, jadi imamnya sudah ada, jadi contoh aja ya. Iya, contoh aja yang contoh konkret artinya ini bacaannya benar, tidak seperti ini. Baik, nanti kita tutup dengan talaki bersama-sama ya. Baik, basmalah, singkat saja. Basmalah itu ada khilaf ya dari sisi qiraatnya sendiri. Ada khilaf dari sisi qiraat dan ada khilaf dari sisi fikih. Nah, kita bahas yang mana? Kalau dari sisi qiraat ya, imam qiraat ada 10 ya, Pak ya. Imam qiraat ada 10. 5 imam berpendapat basmalah itu ayat pertama. Siapa saja? Imam Ibnu Katsir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf. Nggak usah dihafalkan, Pak. Ya, 5 pokoknya ya. 5 yang lainnya berpendapat basmalah bukan ayat pertama. Jadi mereka begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk Imam Ahlul Madinah. Jadi jangan kaget ya kalau misalkan imam-imam Madinah itu banyak yang tidak membaca basmalah. Kenapa? Karena mereka membaca qiraatnya Ahlul Madinah. Ya, yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan ayat pertama. Jadi ini khilaf. Konsekuensinya bagaimana? Kalau seseorang tidak membaca basmalah ketika sholat, maka dia harus baca sesuai dengan 5 imam yang tadi. Siapa itu Imam Ahlul Madinah? Imam Nafi, Abu Ja'far, dan juga imam dari Basrah, Imam Abu Amr dan Ya'qub, atau imam dari Syam, Ibnu Amir. Jadi mereka harus belajar dari qiraatnya 5 imam ini. Ya, begitu. Tapi kalau dia mengambil Imam Asim, Hafidzan Asim, imam kita, maka dia wajib baca basmalah. Wajib baca basmalah. Tetapi jahar atau sirnya itu ada kelonggaran dalam ilmu fikih. Begitu, Pak. Jadi jahar atau sir itu ada kelonggaran. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu lebih condong ke jahar. Kalau Imam Ahmad itu lebih ke sir. Jadi boleh. Jadi ada perselisihan di situ yang itu bukan perselisihan yang usuliyah, bukan. Ya. Yang penting dibaca, ya. Jadi misalkan kalau ada imam sholat di kampung kita, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, kita wajib tanya nanti, Afan Ustaz, Afan akhi, tadi baca basmalah enggak ya? Baca tapi sir, sip, udah selesai. Gitu. Tapi kalau dia tidak baca basmalah sama sekali, nah kita tanyakan, tadi baca qiraah mana ya? Kalau dia baca qiraahnya hafs, nah hilang 1 huruf saja rusak, ini hilang 1 ayat. Iya, maka lebih rusak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Mau baca Al-Fatihah qiraatnya siapa, Pak? Yang biasa saja. Baik. Mari kita baca dengan ta'awud dan mungkin sedikit catatan. Afan sedikit. Imam riwayat Hafidzan Asim, Imam Asim. Ya, seperti yang ada di buku ini, Hafs yang baris bawah ini, riwayat Hafs, ini nama imam. Imam Hafs mengambil dari gurunya namanya Imam Asim. Ya, Imam Asim. Ya, Hafs dan Asim, jalur ini adalah bagaimana bacaan itu ya ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, Hafs dan Asim min Thariq Syatibi ya. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Nanti boleh nggak berhenti di situ ya, nanti ada pembelajaran sendiri ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana ketika kami membaca ke depan guru-guru kami ya, dan guru-guru kami membaca kepada guru-guru sebelumnya. Jadi tidak mungkin nanti ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan lagu-lagu langgam, nahawan, jiharka dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti juga dibahas di dalam buku ini. Insya Allah Ta'ala. Cukup Ustadz ya? Jam 6 kurang 10 atau masih ada lagi tambahan? Ustaz masih di sini nggak? Masih. Nggak, maksudnya ini barangkali ada beberapa imam yang ada di sini mau setoran. Oh iya, boleh. Ustaz Agus nanti setoran ya. Imam kita Ustaz Agus Prastio yang di belakang, dan diutamakan beliau dulu, nanti yang setoran langsung ke beliau karena ahad depan sudah tidak ada di sini, nanti bersama Ustaz Abdul Aziz. Langsung aja Ustaz. Maju. Oh iya, langsung di sini. Maju ya. Oh monggo Ustaz. Langsung di closing ya. Iya. Oke Ustaz. Imam kita itu. Bacanya seperti halnya antum jadi imam. Ya, bukan ketika belajar tahsin gitu. Pakai mic ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, jangan sampai keluar nafasnya. Alhamdulillah, bukan alhamdu, la. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih terdengar ya, tapi ini bukan lahan yang jali ya, artinya dia kesempurnaan sifat ya, lahjah lokatnya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, itu menekannya terlalu kuat, dalnya itu masih tu nih, masih keluar. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, coba Zat, perhatikan huruf nun ya. Itu ketika waqaf, itu jangan buru-buru nutup bibir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antum tadi al-alamin. Ini bercampur dengan mim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tamam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hurdal ya, PR nih, hurdal. Di. Maliki yaumiddin. Iya, masih keluar, masih bocor. Udaranya masih keluar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo nunnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini huruf H. H itu dia punya sifat lemah. H itu punya sifat yang samar. Ya, kebanyakan dia mengucapkan ihdina. Ya, padahal H itu mengalir suaranya ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas sirat. La. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah jayid ya. Sudah ya imam kayak gini nih. Udah sip ya. Jadi sudah tidak terjatuh dalam lahan jali. Ya, kesalahannya hanya sebatas kesalahan yang kecil yang sebatas kesempurnaan sifat. Ya, untuk kesempurnaan sifat itu bukan lahan jali. Ya. Tadi huruf dal sama huruf H itu aja PR-nya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Iya, mumtaz, aman. Sudah sah, nggak perlu mufaraqah, Pak. Terus, imamnya beliau sudah sah. Hah? Belum sah. Iya, ya alhamdulillah, insyaallah. Oke. Mau nggak ada lagi? Ada lagi? Monggo yang mau maju. Nanti dah perang degule. Yang salah ini. Oh iya. Barangkali sudah dulu dan nanti kalau ada yang mau sendirian di sini nggak apa-apa. Insyaallah. Mungkin karena kalau ke depan kan nggak nyaman begitu. Ya, efek samping tadi ya, Pak ya. Iya. Saya tadi langsung menunjuk Pak Imam Agus karena saya yakin insya Allah sholat kita diterima dengan bacaan. Alhamdulillah. Ya, itu saja kayak saya kira untuk sore hari ini. Masih ada waktu 5 menit barangkali kalau ada yang mau ngobrol dan langsung setoran ke beliau, dan Papa sendiri ya. Kemudian saya ingatkan untuk ahad-ahad berikutnya kita nanti bersama Ustadz Abdul Aziz dan lebih banyak pelatihannya, lebih banyak pelatihan. Jadi barangkali pakai satu persatu gitu ya, seperti itu. Atau nanti bagaimana saran dari Ustadz Rendra sebaiknya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian saya ulangi lagi juga sebagaimana yang disampaikan di Ustadz Rendra bahwa belajar Al-Quran ini tidak akan selesai-selesai. Maka insya Allah untuk momen Ramadan ini hanya sebagai pengawal saja. Ya, insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan adakan majelis rutin sepekan sekali. Ya, entah nanti beliau Ustadz Rendra bisa ke sini atau bersama Ustadz Aziz ya, muridnya beliau. Nanti kalau sudah selesai di muridnya bisa setoran ke Ustadz Rendra gitu kira-kira caranya ben rada cepet gitu. Barangkali itu saja kita akhiri kajian Daurah Al-Fatihah sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaraah majelis. Dari kami ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Rendra Bersedia dan juga Ustaz Abdul Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum.